Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam Sapaan Inspiratif Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pagi hari ini Sapaan Inspiratif saya beri judul Firman Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan ini, Mazmur 37 ini, ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Tanggal 12 Januari, saya mendapatkan kabar bahwa adik bungsu saya sedang mendapat perawatan di ruang intensif di salah satu rumah sakit di Solo. Aduh, saya kaget mendengar berita itu. Kemudian saya berencana untuk berangkat ke Solo. Sebelum berangkat hari Kamis, saya menelpon seorang teman memberitahukan bahwa saya tidak bisa mengangkat pelayanan pada hari Jumat sebagai pendamping pendeta pada salah satu persekutuan doa kami di kantor, karena saya harus berangkat ke Solo. Tapi teman saya itu memberi jawaban yang tidak enak. Itu membuat saya pahit. Saya sedih karena saya benar-benar butuh penguatan karena kami sedang menghadapi masalah. Saya mendapat kabar bahwa besokannya adik saya harus dioperasi, harus mengalami tindakan. Jika tidak, hanya 2 kemungkinan, kata dokter. Dia akan selesai di meja operasi atau enggak dia akan kena stroke. Saya berunding dengan suami, kemudian hari Jumatnya saya berangkat ke Solo. Tetapi di perjalanan saya sampai di bandara, saya mengalami kesulitan. Begitu banyak antri panjang di mesin, kemudian saya masuk ke dalam, harus antri panjang lagi, dan akhirnya saya ketinggalan pesawat. Saya minta tolong di counter, tetapi kata mereka sudah tidak bisa ditolong. Akhirnya saya hanya bisa berdiam sambil menangis. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena yang ada di pikiran saya, adik saya sebentar lagi akan mengalami tindakan, akan dioperasi, dan saya belum ada di sana. Akhirnya saya undur agak ke belakang, saya hanya menangis. Saya menelpon suami memberitakan kalau saya ketinggalan pesawat, dan tiba-tiba ada seorang bapak mendatangi saya, seorang bapak tua, menanyakan kenapa saya menangis. Saya menceritakan bahwa saya ketinggalan pesawat. Akhirnya beliau bilang, ibu mau nggak lewat Jogja? Waduh, saya pikir lewat Jogja berarti saya harus naik kereta. Tapi udah, yang penting saya bisa tiba di Jogja, di Solo. Akhirnya kami pindah terminal dan saya dibantu oleh bapak itu untuk mengurus tiket, dan akhirnya saya bisa check in. Saya
semuanya berjalan dengan baik. Saya masuk ke ruang tunggu. Di ruang tunggu saya tersadar pada saat saya merenung, ternyata saya sudah pahit. Saya marah, saya pahit karena perkataan teman saya. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta maaf, Tuhan ampuni saya mengampuni sahabat saya mengampuni teman saya itu. Tolong saya Tuhan. Singkat cerita, saya berangkat. Akhirnya saya tiba di Jogja. Dan rupanya Jogja itu terminalnya jauh sekali dengan stasiun kereta. Waduh, saya bingung lagi. Tetapi Tuhan tuh baik. Ada yang menolong saya, kemudian kami sama-sama pindah ke tempat yang agak jauh, berjalan tempat yang jauh untuk ke terminal stasiun kereta api. Sesampainya di stasiun kereta api, saya dibantu lagi. Akhirnya saya bisa mendapat kereta yang menuju Solo. Di situ saya merenung. Saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong saya, ampuni saya. Saya sudah berada di titik nol. Saya hanya percaya satu hal, bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun kata dokter, tapi buat Allah yang dahsyat dan ajaib, tidak ada yang mustahil. Saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan di kesempatan dalam perjalanan itu, saya mengambil tempat di pojok. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih. Kemudian saya hanya bisa menyanyi, memuji Tuhan, kemudian berdoa Bapa kami lagi. Jadi itu saja, ulang-ulang saya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ulang-ulang. Dan tidak terasa akhirnya saya sampailah di Solo. Pokoknya saya sudah tidak pikirkan yang macam-macam. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Saya beriman bahwa Tuhan pasti menolong kami. Dan Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari stasiun saya ke rumah sakit. Dan puji nama Tuhan, saya sampai menangis melihat adik saya yang pada saat saya tiba di sana, segala sesuatunya setelah selesai dilaksanakan, adik saya sudah selesai operasi dan keadaannya baik-baik saja. Puji nama Tuhan, saya hanya mampu menangis. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Kami hanya mampu mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Karena itu Bapak Ibu, jangan ragu akan kebaikan Tuhan kita. Jangan ragu akan kedahsyatan Tuhan kita. Allah kita dahsyat dan ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Buat manusia mungkin iya, tetapi buat Tuhan tidak. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan, serahkanlah dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Dan kata Tuhan Yesus pun dalam Matius 21 ayat 22 mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mendapat 3 pelajaran. Yang pertama, jika kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, kita harus membereskan hati kita. Dan yang kedua, percaya penuh padanya, beriman teguh padanya, bahwa Dia Allah yang dahsyat, yang bisa melakukan apapun yang buat manusia mustahil, tetapi buat Tuhan kita tidak. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal, walaupun itu berat. Tetapi jika kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kasih-Nya akan menyertai dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik, sungguh sangat baik.
Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu, maka Dia akan bertindak. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Engkau memateraikan hidup firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kasih penyertaan-Mu terus ada buat kami. Terpuji-puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.